Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang percakapan seorang ibu dengan Ipung Atria, di mana ada percakapan dan pembahasan tentang Alkitab ya di dalamnya. Apa sih yang dibicarakan oleh kedua orang ini? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Dari Kristen atau Katolik? Sebelumnya dari Muslim, Ya. terus Kristen. Sebelumnya dari Muslim? Iya, Terus Kristen apa kemarin ini? Kristen Protestan Protestan, gerejanya apa? Di Surabaya ini? Surabaya. Kemudian untuk ceritanya bagaimana dulu? Ceritanya Masuk maksudnya, Kristen, ikut suami. oh ikut suami. Iya. Waktu itu berarti masuk Kristen karena terpaksa ini menikah? Nggak apa-apa. Karena Iya. jatuh cinta. Jatuh cinta, namanya kehidupan. Ini bagaimana ceritanya akhirnya pulang kembali ke Islam ini bagaimana? Ya, karena orang tua saya semuanya kan Islam semua. Lalu ya memang udah lama. Jadi masih belum diajakin sama orang tua, masih belum, nanti biar hati saya sendiri aja. Akhirnya ya sampean hari ini. Orang tua saya bilang kalau mau akikahin anak ya seenggaknya harus diislamkan dulu biar nanti kan lebih afdol istilahnya Pak. Gitu. Anak ada berapa? Satu Putra atau putri? putri, Usia 10 tahun. 10 tahun. Iya. Bagaimana, apakah keyakinan untuk pulang kembali ke Islam ini 100% atau 70% atau 50% kalau dari 1% sampai 100? Insya Allah 100%. 100%. Iya. Sudah tidak ada keinginan lagi untuk kembali ke Kristen. Tidak. Ini terpaksa ini atau bagaimana? Enggak. Tidak. Ya karena memang niatan kan anak saya juga dari kecil sudah Islam, ikut Ya. keluarga saya. Jadi ya keinginan juga buat membimbing anak saya juga kayak gitu. Baik, menurut Bu Nurji, Oke. ini kalau kemarin di Kristen ada berapa Tuhannya? 3 3. Siapa saja ya coba? anak, bapak, Ya. sama Roh Ya, Kudus. Allah Bapa, Iya. Putra, dan Iya, Roh Kudus. Ada 3. Menurut logika yang benar, Bu Nurji lebih pilih mana logika yang benar? Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu ada 1 absolutely? Ada berapa? 1 ya. Logika yang benar ya. Iya. Alasannya kenapa kalau misalnya 1 itu? Ya kan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanak. Betul sekali. Ya. Jadi kita menggunakan minimal logika yang benar. Ya. Tapi kalau kita menggunakan kaidah dari kitab suci, Tuhan itu 1. Karena Yesus di sini tidak pernah menyebutkan Tuhan itu ada 3. Yesus sendiri ya. Bahkan di Alkitab setebal ini Yesus sendiri tidak pernah ya, satu kata pun, satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus sendiri ya, tanpa kata ganti, tanpa ambigu, yang jelas tegas ya, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun kalau dapat, berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat yang Yesus sendiri menyatakan tanpa ambigu, tanpa kata ganti, secara jelas tegas ya, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Di sini tidak ada itu. Dan Yesus sendiri selalu menyatakan bahwa Markus pasal 12 ayat 29, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad ya. Echad itu artinya ahad, ahad itu 1. Jelas itu sudah kata Yesus itu. Tuhan Allah itu 1. Dia tidak pernah menyatakan Tuhan kalian itu adalah aku, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Allah itu berapa? 1. Ahad atau Echad ya. Bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Ahad ya, 1.
Ya, ada beberapa hal penting yang menjadi pembahasan kita ya guys dalam video yang sudah kita lihat tadi. Yaitu yang pertama, bahwa perempuan tadi atau seorang ibu itu masuk ke dalam agama Kristen itu karena terpaksa ikut sang suami. Wah, jelas ya, karena terpaksa ikut suami makanya tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, makanya kembali ke Islam. Nah, satu hal penting yang menjadi perhatian kita ya dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang percaya, tentunya Alkitab sudah mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita orang percaya jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Yaitu kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Di situ Alkitab mencatat janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi jelas ya guys bahwa kita tidak diperbolehkan menikah dengan tidak seiman. Jadi ayat itu sudah sangat jelas dalam setiap kehidupan kita, karena kita harus berhati-hati bagaimana mungkin gelap dan terang dapat dipersatukan. Lalu yang kedua, ini sesuatu doktrin ya yang dalam iman kekristenan di situ dikutip ya oleh Ipung Atria ini di dalam Alkitab, bahwa Tuhan orang Kristen itu katanya ada 3. Ya, seorang perempuan tadi atau ibu itu tadi ya bisa saja bilang iya karena tidak mengerti dalam iman kekristenan. Dalam iman kekristenan, Tuhan yang disembah itu adalah satu tetapi 3 pribadi. Nah, ini berbeda ya. Satu dalam hakikat tetapi ada 3 pribadi. Hakikatnya adalah Allah, tapi ada 3 pribadi di dalamnya. Ya, kalau Tuhan bisa dilogika oleh Ipung Atria, dia bukan Tuhan ya, karena dia terbatas dalam pikiran manusia. Karena Allah itu tidak terbatas, maka kita tidak dapat memahami secara logika. Tapi kita dapat melihat sejauh mana Allah menyatakan diri bagi setiap kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita dapat mengerti tentang Allah Tritunggal ya? Tentunya itu sebuah doktrin. Ya, Ipung Atria berkata bahwa tidak ada dalam Alkitab Yesus yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu 3. Ya memang nggak ada. Bagaimana mungkin dalam kekristenan Tuhannya 3 ya? Karena Tuhan itu satu, hakikatnya Allah, tapi ada 3 pribadi. Di dalam Kejadian tentunya itu sudah tercatat ya, dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, di situ sangat jelas, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di situ berarti jamak atau lebih dari 1. Jadi bagi saya jelas ya guys. Tentunya di dalam Al-Quran sendiri kata kita itu ada, namun saya tidak akan membahasnya, ya biarkanlah itu bagian mereka yang membahasnya ya guys. Nah, jadi ibaratkan begini ya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, dan meskipun ilustrasi ini banyak kekurangan, tetapi setidaknya dapat memberikan pemahaman bagi setiap kita. Kalau kita melihat matahari, di situ ada bola bulat, bola mataharinya. Dan juga di dalam matahari itu ada cahaya dan juga ada rasa panas. Nah, ketika kita berdiri di terik matahari, kita melihat bola, apakah kita bilang bahwa itu bola sepak bola? Enggak kan? Tapi kita bisa bilang itu bola matahari. Dan ketika kita merasakan panasnya, apakah kita juga berkata, wah ini panasnya kompor gas? Enggak juga kan? Itu adalah panasnya matahari. Dan ketika kita melihat cahaya, tidak mungkin kita melihat cahaya matahari kita berkata itu cahayanya bulan. Itu hanya orang yang tidak waras ya guys. Nah, jadi itulah yang dapat kita pelajari ya tentang doktrin Tritunggal, bahwa satu hakikat
tapi ada 3 pribadi. Hakikatnya adalah Allah, tapi pribadinya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang Kristen menyembah satu Allah. Nah, bagaimana dengan pembahasan yang berikutnya yang dikatakan oleh Ipung Atria ini tentang di dalam Alkitab ya? Di dalam Markus 12 ayat 29, yaitu tentang kata ehad di situ ya. Sebelum kita membahas ini, saya mengajak kita dulu untuk melihat video berikut ini. Markus pasal 12 ayat 29, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad ya. Echad itu artinya ahad, ahad itu satu. Jelas itu sudah kata Yesus itu. Tuhan Allah itu satu. Dia tidak pernah menyatakan Tuhan kalian itu adalah aku, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Allah itu berapa? Ahad atau Echad ya. Bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Ahad ya, satu. Ya, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ipung Atria ini tentang kata ehad. Berarti Allah itu satu, bukan 3. Nah, dalam bahasa Ibrani lagi katanya ya. Ya, jawaban saya adalah bagaimana mungkin orang yang tidak beriman itu membahas Alkitab orang lain. Tidak mengimani Alkitab itu bagaimana mungkin dia bisa? Tentunya itu adalah suatu penyesatan bagi banyak orang. Bahas bahasa Ibrani lagi ya. Yang tidak dimengerti oleh Ipung Atria ini. Oke, kita bahas bagian ini. Dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa itu pakai kata ehad. Wah, ini mirip-mirip kayak nama aja ya. Google kosong, otak kosong. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita memperhatikan kata ini, Yesus sedang mengutip di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Itu dalam bahasa Ibraninya ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas ya, itu di dalam kitab Perjanjian Lama yang memakai bahasa Ibrani. Ya, kita akan bahas kata ehad sendiri itu apakah artinya hanya satu aja. Ya, tentunya di dalam bahasa Ibrani itu memiliki banyak arti ya yang tidak dimengerti oleh Ipung Atria ini, sehingga berpikir sesat dan memberitakan ketidakbenaran atau pembodohan publik ya guys. Nah, mari kita belajar bersama-sama terkait dengan kata ehad. Kita dapat menjawab bahwa kata ehad ini memiliki banyak arti. Bukan hanya sekedar ketunggalan maupun kesatuan seperti apa yang dikatakan oleh Ipung Atria itu. Satu, tunggal, udah itu aja. Tetapi kalau kita memperhatikan, kata ehad itu dapat diterjemahkan sebagai satu secara angka. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 9, Kejadian 27 ayat 38, di situ menceritakan tentang angka atau diterjemahkan dengan kata angka. Lalu kata ehad itu juga diterjemahkan dengan setiap. Kalau teman-teman dapat memperhatikan dalam Keluaran 36 ayat 30, Bilangan 7 ayat yang ketiga. Jadi itu ya salah satu artinya. Dan juga berikutnya kalau kita memperhatikan kata ehad itu juga berarti atau diartikan urutan yang pertama. Teman-teman bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat yang ke-11. Lalu juga dapat diartikan satu-satunya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-19. Juga bisa diartikan sekali dan juga bisa diartikan eksklusivitas. Nah, ini ya, bisa diartikan eksklusivitas. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam Markus tadi ya, di dalam Markus tadi, apakah itu diartikan satu secara angka? Ya tentunya tidak ya. Makanya mengerti dan belajar dengan baik bahasa Ibrani supaya tidak sesat pikir seperti Ipung Atria ini.
Kalau kita memperhatikan arti ehad di Ulangan 6 ayat 4 maupun di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Yesus mengutip ayat ini, kata ini jelas berarti eksklusivitas Yahweh dibandingkan para ilah yang lain. Bukan pada satu pribadi Allah dan bukan hanya angka, tetapi ini eksklusivitas Yahweh berbeda dengan yang lain. Jadi jelas ya, arti ehad di situ menunjukkan di apa yang sudah saya katakan, bahwa itu Allah Yahweh itu eksklusivitas. Jadi berbeda dengan Allah yang lain. Jadi jelas ya, ilah-ilah yang lain tidak termasuk di dalamnya. Maka dari itu, kalau kita membaca kata ehad ini bukan hanya sekedar satu yang menunjukkan kepada angka, tetapi itu menunjukkan kepada eksklusivitas Yahweh itu sendiri. Jadi jelas ya, bahwa Allah itu berbeda dari Allah-Allah yang lain. Allah itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Ipung Atria. Ya, di dalam Israel, bangsa Israel, bahwa Yahweh itu memiliki eksklusivitas tersendiri, yaitu tidak sama seperti apa yang Ipung Atria sembah. Jadi jangan pernah samakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda sembah dengan Allah kami orang Kristen. Karena dalam kekristenan itu memiliki eksklusivitas di dalam kealahan kita. Dan perlu kita ingat, kealahan Yesus Kristus itu tidak bergantung kepada pengakuan Anda. Mau Anda mengakui, mau Anda percaya maupun tidak percaya, Dia tetap Allah. Jadi jelas ya guys. Maka dari itu, mari kita belajar sungguh-sungguh dengan baik, dan mari kita belajar untuk beriman secara total kepada Dia yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.